Shalom, Horas, Amang Inang yang dikasih Tuhan. Saya mengundang Amang Inang untuk menghadiri perayaan ulang tahun Bata Bermazmur yang ke-20 tahun. Tanggal 13 April jam 6 sore di GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Pastikan Amang Inang kita bersama-sama memuji Tuhan atas anugerah yang besar yang disediakan Tuhan bagi kita bangsa Batak. Kita boleh berkumpul, menyembah Tuhan, mengucap syukur, mendengarkan kebenaran Tuhan yang pastinya mengubah hidup kita. Sehingga kita boleh terus dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tunggu Amang Inang di dalam perayaan Bata Bermazmur. Pastikan Bapak Inang hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara, kita kembali masuk Abam episode 574. Dari pria usia 62 tahun, ya ini sudah hampir dekat dengan saya ya. Saya lebih tua 2 tahun ini, Bapak ini. Shalom Pak Eras, sebetulnya saya mau ketemu langsung dengan Bapak untuk masalah saya ini. Karena ceritanya cukup panjang Pak. Intinya saya merawat bayi dari 1 bulan akibat orang tuanya nggak mau mengurus karena lahir di luar nikah. Sudah 1 tahun karena saya tidak mampu merawat dan akhirnya saya titipkan ke keluarga teman untuk merawatnya dan saya dikasih keluasan untuk bertemu. Tapi nggak tahu kenapa bayi ini dikasih ke temannya lagi yang ada di Surabaya tanpa membicarakannya dengan saya dahulu. Dan sekarang saya nggak bisa ketemu lagi karena orang Surabaya ini sulit sekali komunikasinya. Dan teman saya yang di Bandung belum lama meninggal tanpa saya sempat tanya kenapa sampai bayi ini dikasih temannya di Surabaya tanpa membicarakannya dulu dengan saya. Saya harus gimana ya Pak? Bayi udah saya anggap anak sendiri hanya karena saya kurang secara keuangan yang akhirnya harus saya titipkan ke teman. Pak, Bapak sudah umur 62 tahun. Bapak jangan punya kesenangan termasuk anak. Bapak tidak bisa mengurus, anak itu malah menderita. Sekarang ada orang yang bisa mengurus. Lupakan. Lepaskan. Kalau Bapak misalnya mau tahu, tanya di mana anak itu. Yang penting anak itu dirawat baik-baik. Kalau tidak, Anda bisa bawa balik. Lalu Anda bisa datang, Anda bisa saya bantu. Karena kami juga punya tempat untuk merawat anak-anak yatim piatu. Ya, dan kalau dirawat kami, Bapak boleh datang kapan saja mestinya. Tentu janjian. Ya. Saya prihatin kenapa dikasih orang yang akhirnya diserahkan ke orang lain. Kayak barang saja ya. Tapi mudah-mudahan di Surabaya itu dia ketemu orang tua yang baik. Dan rasanya ketemu orang tua yang baik. Jadi Bapak jangan memberalakan anak itu. Bapak lebih baik berkemas-kemas bersama saya pulang ke langit baru, bumi baru, dan biarlah anak itu dirawat oleh orang yang bisa merawatnya. Oke, Tuhan memberkati. Jangan menjadikan anak, apalagi ini anak angkat ya, komoditas. Jangan. Berikutnya dari seorang pria usia 31 tahun. Yang saya mau tanyakan, apakah jemaat diperbolehkan hutang uang persembahan gereja? Misalnya dipakai dengan alasan karena sakit untuk berobat. Gereja tidak boleh. Kalau menurut saya tidak boleh meminjamkan uang. Tidak boleh. Ya. Kecuali hal yang sangat penting dan itu terkait dengan pekerjaan Tuhan. Misalnya untuk penggunaannya untuk A dulu, nanti dipakai ya nanti dikembalikan bisa. Tapi kalau ini tidak boleh. Gereja harus membantu orang sakit. Jadi tidak ada pinjaman. Harus membela. Tentu gereja tidak bisa menolong setiap orang. Kalau orang mau minta tolong saya sakit, anggota gereja mana you? Tidak bisa sembarang orang, semua orang datang lalu kita bantu ya. Gereja tidak akan sanggup. Namun hutang tersebut nantinya akan dikembalikan juga. Apakah itu bisa Pak? Bukan seharusnya ya. Mestinya tidak. Bukan seharusnya. Saya juga harus melihat kasusnya secara lengkap ya. Karena tidak bisa mengatakan tidak sama sekali atau ya sama sekali.
harus dilihat kasusnya. Tapi kalau menurut pemahaman saya, sebaiknya tidak. Bukan seharusnya. Ya. Pokoknya harus dilihat kasusnya secara cerdas. Tapi pada prinsipnya uang gereja mestinya tidak dipinjamkan, tidak meminjam, dan mestinya kalau anggota jemaat dibantu. Oke. Berikutnya dari wanita usia 63 tahun. Ini jemaat MAG Jakarta Utara, jemaat GSKI Molarta Gading. Mama pernah dengar enggak kalau istri Adam Mama pernah dengar enggak kalau istri Adam yang pertama yang dibuat Tuhan itu adalah Lilith. Tapi karena dia nggak bisa patuh, maka itu Tuhan bikin lagi yang kedua. Diambil dari tulang rusuk. Ada Eva atau ada Hawa. Ini pertanyaan anak saya, Pak Erastus, tinggal di Belanda. Kita harus kembali ke Alkitab. Kasih tahu kata Pak Eras yang juga belajar Alkitab, bahwa tidak ada Lilith itu. Yang diciptakan Allah hanya Hawa, titik. Itu dari tulang rusuk, itu istilah juga sebenarnya. Tidak bisa secara harfiah, ya. Itu secara figuratif sebenarnya. Ya, dari tulang rusuk, karena Adam tulang rusuknya juga tidak hilang. Nah, saya kira jangan percaya apa yang tidak ditulis Alkitab. Udah, itu saja. Pertanyaan berikut dari pria usia 31 tahun. Pak, saya mau minta solusi dan saran. Saya pecandu film porno mulai menginjak bangku kuliah. Bahkan dulu saya terjerat seks bebas. Dan setelah menikah usia 25, hal itu mulai berkurang. Dulu yang hampir tiap malam saya harus nonton. Tapi sekarang kadang-kadang kumat lagi, kadang 1 bulan sekali, kadang 1 minggu sekali. Saya capek Pak dengan dosa-dosa itu terus. Saya juga sudah ikut pelayanan dan aktif di kegiatan gereja. Tapi kok nggak tuntas-tuntas dalam hal kedagingan yang satu ini. Oke. Kamu berjuang dan kamu akan menang. Pasti kamu menang. 1. Jangan nonton film. Apapun, walaupun bukan film porno. Apapun film yang bisa merangsang libido. 2, jangan suka melihat wanita-wanita yang kau pandang cantik. Di YouTube banyak ya. Atau kalau ketemu wanita cantik, tidak usah menikmati kecantikan orang. Ingat itu. 3, kamu ikut doa pagi bersama saya setiap hari dan punya jam doa pribadi. Itu akan punya pengaruh kuat di dalam jiwamu. 4, ikut dengar firman Tuhan terus. Truth ID merubah cara berpikirmu. 5, jangan bergaul dengan orang yang salah. Bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memberikan pengaruh positif. Dan perbaharui terus komitmenmu untuk tidak melakukan hal itu. Jadi diupdate, tiap hari diupdate. Setiap kali berbuat dosa minta ampun lalu diupdate, ya, begitu. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 25 tahun. Sejak awal masuk perusahaan, saya sering mendengarkan khotbah via YouTube seperti Abba maupun PA Wiknyo. Satu hari teman sebelah saya melihat dan berkata, baru kali ini nih gua lihat Kristen taat. Dan beberapa kali juga saya ada melakukan puasa, orang-orang kantor bertanya, tujuannya apa? Emang Kristen ada puasa? Bahkan saya hampir dianggap sesat oleh rekan-rekan padahal sesama Kristen. Saya memiliki supervisor dengan usia 29 tahun, laki-laki beragama Muslim. Suatu saat saya sedang open YouTube, dia lewat dan tanya, lu lagi nonton apa? Dan teman samping saya yang jawab dengan suara agak kencang sampai didengar rekan lain. Dia mah selalu dengerin ceramah. Udah gua bilang dia nih orang paling taat yang saya temuin. Supervisor ya. Supervisor saya sering menanyakan tentang kebenaran firman Tuhan. Waktu awal-awal dia bertanya apa beda Kristen dan Katolik. Saya masih bisa menjawab karena berdasarkan sejarah. Lalu mulai ada pertanyaan seperti kenapa Yesus yang dipilih jadi Tuhan bukan Daud, Musa atau nabi-nabi lain. Dan pas sekali sehari sebelumnya saya baru mendengar PA Wiknyo, saya hanya berkata bukan Yesus yang dipilih menjadi Tuhan, melainkan Tuhan yang turun jadi manusia.
Tapi dia merespon dengan tertawa, dengan nada mengejek dan bilang, "Duh, sudahlah, gua nggak mau debat." Jujur waktu itu tangan saya dingin sekali Om, sampai menggigil. Saya takut salah jawab, takut menjadi sandungan dan perasaan lainnya. Walau di gereja sering diskusi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman, tapi rasanya ketika dilepas di kandang serigala saya masih takut. Lalu beberapa hari lalu ketika saya sedang ke mejanya untuk menanyakan pekerjaan, tiba-tiba buka website Alkitab Sabda di laptopnya dan menanyakan tentang Tritunggal. Masih dengan pertanyaan yang sama, kenapa Yesus disebut anak tapi disebut Tuhan? Dia juga mengambil ayat dari Markus 13:32. Dia bertanya juga kenapa surat yang ditulis Paulus bisa dipercaya, apa verifikasinya. Paulus kan tidak pernah berhubungan langsung dengan Yesus. Begitu juga Lukas dan masih banyak pertanyaan lainnya yang bisa saya jawab. Tapi beberapa juga tidak bisa saya jawab. Saat menjawab pun saya dalam kondisi tenang dan tidak ketakutan awal. Saya dalam hati hanya bisa berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Tapi yang jadi pertanyaan saya, Om, bagaimana saya harus menghadapi orang-orang seperti ini? Dia berulang kali bilang gua bukan hina Alkitab lu. Ya, tapi karena gua sering lihat perdebatan di TikTok, bahkan gua sampai catat itu ayat-ayat. Gua cuma mau tahu aja sebagai tuh orang awam. Awalnya saya tidak berpikir buruk Om kalau ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Saya selalu bilang nanti ya gua coba pelajarin dulu. Tapi Teng ya, kok udah nanya gua jadi harus belajar lagi? Lalu dia bilang, sana belajar teologi lu ke Israel. Lalu sambil tertawa dengan nada ejek bilang ke rekan lagi, gua lagi mau buat mualaf si ini namanya ini. Sempat juga waktu sudah selesai bincang, dia turun dan lanjut bertanya tentang doa via WA. Dia tanya yang mengarah ke kenapa orang Kristen ada pelayanan untuk didoakan. Emangnya nggak bisa doa sendiri? Duh, udah mulai males jawabnya Om. Jadi saya tidak jawab WA-nya. Di situ saya mulai berpikir apa memang niat dari awalnya dia hanya mau menyerang, ya mau menjadikan mualaf tentunya ya. Karena saya tidak mau negative thinking dari awal, tapi kok makin kesini statementnya malah begitu. Mohon solusinya ya Om, bagaimana bijaknya saya menghadapi orang seperti ini, karena baru pertama kali saya pun terus meminta pimpinan Roh Kudus. Oke. Yang pertama kamu harus berkata bahwa cara pandang agamanya dia dengan Alkitab itu beda. Misalnya, kok Yesus jadi Tuhan misalnya. Kamu harus tahu Tuhan itu apa. Tuhan yang dimaksud supervisormu dengan Tuhan yang kau pandang itu beda. Tidak ada Tuhan selain Allah misalnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bagi kita Yesus itu bukan Allah Bapa. Yesus itu Tuhan, artinya yang diberi kekuasaan. Dan kitabnya pun juga berkata bahwa Isa Al-Masih itu yang terbesar di akhirat dan di bumi. Itu yang pernah saya dengar. Ya. Jadi Isa Al-Masih itu terbesar di akhirat dan di bumi. Yaitu namanya Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Yang menjadi masalah kita memang ketika Yesus disejajarkan dengan Allah. Itu yang jadi masalah. Dan itu harus kamu tahu. Tidak, itu tidak tepat. Yesus itu anak. Disebut anak bukan berarti anak. Allah itu melahirkan seperti manusia melahirkan. Karena dari Allah lah ya, diciptakan manusia. Kita anak-anak Allah. Yesus itu anak Allah yang tunggal, artinya anak yang unik, yang tidak ada duanya. Nah, tapi ini tidak bisa didebatkan. Ya. Cara pandang agama lain dengan kita itu tidak sama. Kita tidak boleh menilai agama lain. Beda perspektifnya. Seperti mengatakan bahwa kenapa Paulus dipercaya? Nah sekarang masalahnya kita percaya nggak Alkitab? Di Kisah Rasul, Paulus bertemu langsung dengan Tuhan. Paulus bertemu dengan narasumber aslinya. Lukas yang adalah bersama-sama dengan rasul-rasul.
Dan Alkitab itu lewat proses. Yang menulis itu orang-orang pintar. Lukas itu tabib. Bukan orang yang nggak bisa baca tulis, tidak punya pengetahuan. Dan itu terverifikasi selama ratusan tahun. Di dalam kitab suci agamanya pun juga mengakui bahwa Zabur dan Injil itu wahyu dari Allah. Jadi kan sebenarnya tidak perlu didebatkan. Jadi pertanyaan, kok orang Kristen mempercayai, itu sebenarnya sudah nyerang itu. Kita juga tidak pernah berkata, kenapa kamu mempercayai kitab sucimu? Bukankah anu? Tidak sopan. Kalau tetangga kita mengakui ini wahyu dari Allah, amin. Amin buat you. Udah. Kita nggak usah ikut-ikut. Nggak usah tanya, masa sih? Bukankah? Nah, nggak boleh. Bukankah si tokoh itu begini begitu? Nggak bisa. Nggak sopan. Merusak keharmonisan hubungan. Kita tidak perlu. Ya. Jadi pengertian Tuhan dalam agama Kristen dengan agama lain itu tidak sama. Jadi kalau kamu tanya, percuma. Kasih tahu Pak, percuma Pak. Karena cara pandang Bapak dengan kami itu beda. Lagi pula saya nggak sekolah teologi, jadi saya juga mesti belajar lagi Pak. Itu, iya. Dan kalau Kristen menjadikan orang masuk Kristen itu bukan karena perdebatan, kalah perdebatan lalu menjadi Kristen. Itu salah dan jangan buat begitu. Kalau saya berkata jangan mengkristenkan orang. Maksudnya Pak, saksikan dari perilaku hidupmu. Lalu biar Roh Kudus yang jamah dia. Dia menjadi Kristen pun kalau tidak menjadi serupa Yesus percuma. Jadi jangan kita berpikir, wah saya pengaruhi, saya debatin, kalah kan, nanti masuk agama saya. Kristen tidak begitu, itu picik. Jangan mengkristenkan orang. Jadi saksi lalu orang itu dijamah Roh Kudus, mau percaya Yesus berubah serupa dengan Yesus. Itu yang benar. Oke? Sekali lagi menghadapi supervisor seperti ini kamu relax aja. Pak, kita punya keyakinan beda Pak, kita saling menghormatilah Pak. Kalau Bapak nganggap saya salah ya bisa. Saya juga bisa nganggap ajaran Bapak salah. Tapi saya nggak bicara apa-apa Pak. Bisa menganggap ajaran orang lain salah. Itu yang namanya toleransi. Memberi kesempatan orang mempercayai agamanya. Kalau keyakinan terhadap Tuhan kepada keyakinan masing-masing orang kepada kitab sucinya, itu intoleransi. Tidak bisa toleransi. Setiap kita akan berkata ajaranku paling benar. Itu intoleransi. Tidak perlu diucapkan. Tetapi terhadap ajaran orang lain harus toleransi. Artinya memberi kesempatan orang meyakini agamanya. Mempercayai wahyu kitab sucinya. Jangan kita mencoba melihat kitab suci orang lain. Jadi kita ini sok pinter. Saudara Kristen, saudara mau menganalisa Al-Quran atau Tripitaka atau Weda. Sok pinter. Kecuali Anda masuk agama itu, lalu Anda mempelajari kitab sucinya. Baru bisa. Saudara dengan perspektif Kristen memandang kitab orang lain. Itu bodoh. Itu picik. Dan itu membuat keharmonisan hubungan di masyarakat rusak. Oke, Tuhan akan memberi kamu hikmat untuk menjawab. Ikuti terus Turut ID, saya bisa menjawab semua pertanyaan itu. Oke, terus. Dari pria usia 50 tahun. Saya mengundang makan saudara dan 3 anaknya. Berusia 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. Yang berwarga negara asing. Saat makan minuman dalam bentuk botol berisi sirup manis yang diminta anak berusia 5 dan 7 tahun untuk minumnya. Pada waktu diberikan botol agak sedikit retak. Kemudian pria curiga apakah masih ada pecahan dalam botol. Kemudian meminta botol tersebut diganti. Tak lama botol ditukar menjadi gelas. Kami berpikir isinya pun sudah diganti. Tapi kenyataannya langsung 2 anak itu begitu langsung minum melalui sedotan. Kami berpikir isinya pun sudah diganti. Tapi kenyataannya keduanya serentak membuang keluar pecahan yang besar tadi ke lantai.
Sentak membuang keluar pecahan yang besar tadi ke lantai. Dan pria itu kaget ada pecahan kecil keluar dari kedua anak tadi. Keesokan harinya saya mau meminta uang untuk cek. Keesokan hari saya mau meminta uang untuk check up kedua anak tersebut dengan biaya yang cukup besar kepada pemilik restoran tersebut. Karena alasan saudara saya orang luar yang memerlukan biaya besar, mungkin mencapai ratusan juta, karena statusnya orang luar. Jika pemilik restoran tidak mau membayar biaya tersebut, bagaimana melaporkan kasus hukum tentang makan di restoran yang minumnya berisi pecahan kecil maupun halus, botol kaca yang hampir tertelan oleh balita. Pada waktu kami selesai makan, kami membayar kasir. Kami mendapati hal serupa, botol berisi sirup manis yang baru dibuka retak pinggirnya dan ada pecahannya. Berulang kejadian itu oleh pelaku. Apa butuh viral dulu baru pihak terkait hukum mempunyai respon? Ini bahaya ya untuk banyak orang ya. Coba temui pemilik restoran, ajak bicara sebagai dalam kekeluargaan. Ya, saya tidak berani memutuskan apa-apa. Ajak bicara supaya dia juga tidak celaka. Bayangkan restoran itu milik keluargamu, anakmu, orang tuamu, atau saudaramu. Dikasih tahu dulu. Lalu yang kedua, apakah bersedia membantu orang ini? Itu dulu. Ya, jangan berpikir memviralkan. Jangan. Anda mencelakai orang. Bawa kantor polisi juga jangan. Dia nanti diperas oleh banyak oknum yang tidak mencintai sesamanya. Ada oknum-oknum yang baik, tapi juga ada 1-2 yang tidak baik. Temui dia dengan kekeluargaan, dengan kasih Kristus yang diajarkan kepada kita. Tidak ada bahaya besar terhadap anak tadi. Mungkin ratusan juta, enggak. Tidak. Coba you periksakan ya. Oke. Saya kira anak tadi tidak celaka dan ini membuat Anda bisa menjadi berkat bagi restoran itu. Pasti restoran itu tidak bermaksud mau mencelakai orang. Itu pasti di luar kemampuannya. Oke, dari wanita usia 26 tahun sekarang. Salam Pak Era, saya ingin bertanya apakah orang yang punya riwayat sakit lambung atau ada riwayat memiliki asam lambung boleh ikut puasa Pak? Boleh, tapi tanyakan ke dokter. Dulu saya punya asam lambung berat, saya puasa itu sembuh. Dulu. Saya nggak tahu. Dan ada kesaksian yang seperti itu. Puasa justru asam lambungnya sembuh. Ya. Atau puasa tapi hanya makan sedikit roti, bisa saja. Yang penting tidak memuaskan kulinermu, itu aja. Puasa bukan berarti tidak makan sama sekali, minum air tapi tidak manis, lalu makan sedikit supaya bisa melapisi lambung, it's okay. Ya, tidak masalah. Puasa kita bukan seperti puasa orang-orang. Yang penting semangat gairah kulinernya ditanggalkan dulu supaya kita bisa berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan. Oke. Karena saya ingin ikut puasa tapi lambung saya hari ini malah sakit dan mual. Dan langkah yang lebih bijak bagaimana ya Pak jika ingin puasa tapi pernah atau ada memiliki riwayat sakit lambung. Ya tadi saya jawab sudah. Dan juga ketika berpuasa jika ingin menjaga kesehatan nafas mulut apakah boleh berkumur dengan Listerin? Boleh. Bahkan kalau terpaksa, kalau kita mesti ketemuan, ya permen. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan Anda pikir puasa harus tidak makan sama sekali. Ada puasa hanya makan buah. Ada puasa yang hanya minum. Yang penting nafsu kulinernya ditanggalkan. Itu. Oke. Yang berikutnya, usia 25 tahun pria. Salam Pak Erastus, terima kasih atas kebenaran yang Bapak bagikan sampai saat ini. Semoga Bapak terus diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan. Saya baru-baru ini mempelajari tentang surga dan neraka dari rekaman khotbah Bapak dan seminar Bapak. Mau bertanya Pak, apakah neraka saat ini sudah ada? Atau orang-orang yang jahat ada di tempat tunggunya juga? Karena yang saya tangkap sejauh ini adalah pengadilan Tuhan baru akan terjadi nanti. Atau yang dimaksud nanti ini saat kita meninggal dunia langsung akan diadili oleh Tuhan. Begini, neraka itu bumi ini yang disebut limne topuros, danau api, tapi dalam teks bahasa Indonesia diterjemahkan lautan. Mestinya diterjemahkan danau, limne, bukan talasa. Kalau talasa itu laut. Jadi sebenarnya semua orang mati sekarang ada di dalam alam roh. Dan tentu dalam alam roh yang saya
tahu terpisah alam roh jahat dan alam roh orang baik. Alam orang baik ini disebut Firdaus, Paradeisos. Ya. Jadi alam roh itu disebut Hades. Ada Hades yang nyaman, Hades yang tidak nyaman. Nanti dibangkitkan semua orang yang diterima di langit baru bumi baru itu nanti ada di tempat khusus yang Tuhan Yesus sediakan. Sedangkan orang-orang jahat akan di bumi ini yang jadi lautan api. Oke. Saya juga teringat saat Yesus bertemu roh jahat dan roh jahat itu bertanya dengan gentar, apakah sudah tiba waktunya untuk mereka dihukum? Apakah ini menunjukkan kalau neraka itu masih nanti, Pak? Ya, nanti. Betul, nanti. Ya, namanya Gehenna. Gehenna itu nanti. Tetapi sekarang orang mati pun yang jahat ada di tempat yang menyakitkan. Kalau dikatakan api itu menunjukkan sakit. Tapi api yang sungguhnya itu nanti di bumi ini, jadi lautan api. Apakah ini menunjukkan kalau neraka itu masih nanti, Pak? Ya. Saat orang-orang yang benar diangkat oleh Tuhan di awan-awan, ya. Cukup, Tuhan memberkati. Sip. Pertanyaan berikut dari pria usia 16 tahun. Wah, pelajar. Keren, nak. Usia 16 tahun ya. Saya mau bertanya 2 pertanyaan. Saya masih sekolah. Apakah berdosa jika saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan sekolah? Tidak sesuai perintah seperti misalnya jangan copy paste atau jangan sama persis. Tapi saya melakukan copy paste dengan alasan lebih praktis dan lebih cepat selesai. Karena bagi saya tujuan dari tugas itu sendiri yaitu membuat siswa yang tadinya tidak paham menjadi paham dengan materinya tanpa harus melewati cara mengerjakan tugas yang menurut saya terlalu membuang waktu. Jadi saya pun cara sendiri dalam mengerjakan tugas. Tidak copy paste maksudnya ya. Itu supaya kita bisa mengetik dan kita bisa mendapatkan input. Jadi tugas yang diberikan harus dilakukan sesuai perintah guru. Titik. Jangan tidak. Kalau kamu biasakan tidak sesuai dengan perintah guru, suatu kali kamu akan menggampangkan masalah. Oke. Kecuali kamu bilang, Bu guru lebih praktis begini ya Pak, atau Bu ini membuang waktu. Bicarakan supaya kamu tidak bersalah. Jadi prinsipnya lakukan tugas sesuai dengan perintah dan biasakan begitu. Jadi inti pertanyaan saya adalah, apakah dosa jika saya mengerjakan tugas sekolah yang diberikan tidak sesuai perintah guru, tapi tujuannya sama, yaitu tugas selesai? Dengan tidak copy paste, kamu itu belajar. Itu maksudnya. Dan saya mengerti materinya tanpa hambatan dari cara mengerjakan tugas yang sekolah berikan. Saya juga tidak mau melukai Tuhan karena perbuatan saya, apa yang harus saya lakukan. Nak, kamu orang hebat. Semudah kamu memperkarakan kesucian ini orang hebat. Tapi Om Eras harus menasihati kamu, lakukan sesuai dengan perintah. Itu melelahkan, capek, kurang praktis, tapi lakukan demi ketaatanmu dan demi nuranimu. Kalau kamu tidak setuju, bicarakan kepada Ibu Guru lalu atau Pak Guru lalu beritahu argumentasimu. Saya senang loh mendengar ini. Namanya Gede Edo Juan Kumara. Keren nak kamu. Salut ya, puji Tuhan. Oke, pertanyaan berikut dari pria usia 47 tahun sudah menikah, karyawan swasta. Salam Pak Eras, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas pengajaran yang selama ini Bapak ajarkan. Dan sering berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, hidup saya pun diubahkan Tuhan melalui proses kehidupan yang saya jalani. Saya sangat diberkati. Terima kasih Pak Eras buat pengajaran dan teladan hidup yang Bapak berikan. Pak Eras, yang saya ingin bertanya, mohon penjelasan. Maksud dari ayat Ibrani 11 ayat 1 yang mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena saya melihat banyak pemahaman orang Kristen, ayat ini seolah-olah disamakan dengan berpikir positif. Artinya segala sesuatu atau apapun yang kita inginkan atau yang kita minta kepada Tuhan, tidak peduli keinginan atau permintaan itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak, itu pasti terjadi atau dikabulkan. Dan ini pun menjadi pemahaman saya dulu.
Sementara di satu sisi Pak Era selalu menekankan bahwa iman itu adalah penurutan akan kehendak Allah. Seperti Abraham meski belum ada Taurat, tapi dia menuruti apapun yang Allah perintahkan. Ini seperti dua hal yang berbeda, Pak. Apa definisi atau maksud dari ayat tersebut ya, Pak? Apakah ada keterkaitannya antara penjelasan iman yang Bapak jelaskan dengan ayat tersebut? Saya agak bingung di sini, Pak. Mohon penjelasannya. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Masalahnya sesuatu itu apa? Orang isi dengan kesembuhan, pemulihan ekonomi, itu ngawur. Akhirnya berpikir positif, seakan-akan apapun yang diyakini, entah kehendak Tuhan atau bukan, jadi. Lah, kalau begitu jadi Tuhan semua. Kabeh jadi Tuhan itu. Harus dilihat seluruh konteksnya. Kalau kita lihat konteks Ibrani 11, apa? Sesuatu itu apa? Langit baru dan bumi baru. Yang karenanya Abraham keluar Ur Kasdim, Abraham taat, dari jauh melambai-lambai melihat negeri itu. Jadi sesuatu itu harus yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bukan mau-mau kita. Oke? Cukup. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Jangan lupa doa pagi jam 5 bersama saya dan subscribe Turut ID. Tuhan berkati.